Sakali deui monyet-monyet tiung teu. Lamun arek mangkat ke mana-mana monyet sok bebeja ka salakina tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Habibillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin Safi'ina Muhammad Habibina Muhammad Qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi yawmina hadha ila yawmal liqa yawmal qiyamah yawma yafirul mar'u min ahi wa abi wa ummi wa sahibatihi wa bani fi kulli mra'in yawma sa'nan yughni ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila sa'iril 'azim wal 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal 'alam wa dafi'il bala'i wal waba wal maradi wal 'alam wal maradi wal 'alam wal maradi wal 'alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam samsid duha badrud duja nurul huda misbahul dhulam Abil Qasim sayyidil kaunain wa safi'u sakurin sayyidina Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdullah Sayyid al-Arabi wal-Ajan Nabi al-Kharamain mahbubun inda Rabbil Masrikain wa Maghribain Faya ayyuhal mustaquna li nuri jamalihi Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli Allahumma anfa'na warfa'na anil azab والبلاء والقهطاء والضار والقرانة والبلاء والعذاب والفتان والمحان والحموم والغموم والكروب والأحزان والسدائد وصر الأعداء والحاسدين والظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, alimul ulama, para kiai, para hujat, para asatid, para ustad, jami'il muslimin wal muslimat fi hablah mubarakah. Yang saya muliakan, saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia penyelenggara peringatan di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan barakah, panjang umur, diangkat dari segala bara-mara bahaya dan bencana, dibahagiakan dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam kehormatan saya sampaikan khusus untuk para juama, wabil khusus Bapak Kades terpilih
dan wabil khusus Bapak PJS yang hadir di Hablah Mubarakah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala urusan kepemimpinannya dengan hidayah sehingga bisa mewakili kita untuk menjadi masyarakat yang mengenal hukum Allah dan hukum negara kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan hati kita tenang, hati kita dalam keadaan beriman, hati kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini di seluruh dunia sedang menangis ketakutan. Bahkan sebahagian di antara saudara kita muslimin hari ini sudah bisa membatasi silaturahminya, membatasi ke tempat ibadah hanya karena rasa takut. Alhamdulillah kita masih bisa bersama berkumpul di sini. Itu semua iradah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah sehingga kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang begitu hebatnya, yang begitu mulianya, yang pernah Allah turunkan kepada seorang hamba, yang begitu Allah angkat derajatnya, yang begitu terjaga di hadapan Allah, yang begitu dimanjakan oleh Allah, yang menjadi pemimpin seluruh umat, pemimpin seluruh nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana kita bisa melihat, mengkaji sejarah, melihat segala sesuatu yang bisa meluruhkan dan mengobati batin kita dari rasa takut apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah menyiapkan untuk kita, khusus umat muslimin, muslimat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Begitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda kita Muhammad dalam ayat-ayat yang sangat suci dalam Al-Qur'anul Karim, sebagai mukjizatnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya yang mencintai Allah? Katakan wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, sampaikan wahai Muhammad, siapa yang mencintai Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah. Yaghfir lakum, kalian diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dzunubakum, dari seluruh dosa-dosa, kesalahan, kekotoran kalian yang ada, kekurangan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah lah yang Maha Pengampun. Allah lah yang Maha mengampuni atas segala apa yang kita miliki dosa sebagai manusia yang hidup, saudara. Dan Allah telah ridhoi kita ini jadi agama Islam ini. Bahkan wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika tahun 10 Hijriah baginda kita melakukan tawaf, datang ke Baitul Haram, Allah turunkan satu ayat. Ayatnya apa? Ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah, menyempurnakan apa yang sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah kucukupkan kepada engkau, kepada kalian, nikmatku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu.
wa raditu lakumul Islam dina, dan Allah dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Begitulah Nabi Muhammad SAW diberikan kabar gembira oleh Allah, yang diperjuangkannya dengan darah, diperjuangkannya dengan rasa lapar, sedih, menangis, bersimpuh, bersujud untuk keselamatan umatnya. Agama yang dibawa beliau adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang di dalamnya penuh ketenangan, ketentraman. Agama yang di dalamnya penuh kemerdekaan. Agama yang di dalamnya mendekatkan sang ciptaannya kepada penciptanya, seorang hamba kepada Allah. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan agama yang dibawa Sayyiduna Muhammad, yang diperjuangkan Sayyiduna Muhammad, yang diratapi oleh Sayyidina Muhammad, yang ditangisi oleh Sayyidina Muhammad adalah umatnya, saudara, bukan keluarganya, bukan dirinya. Bahkan beliau rela mati, rela berperang, rela menghadapi apapun demi keselamatan umat baginda sallallahu alaihi wasallam barakatuh wa ala alihi. Meninggalkan sebahagian kebahagiaan duniawi, melepaskan kebahagiaan daripada harta yang banyak, jabatan yang tinggi, hanya demi umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kaji sama kita Islam. Berimankah kita kepada Allah? Berimankah kita kepada Rasulullah? Berimankah kita kepada yaumul akhir, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah, bahwa kita adalah makhluk dan seorang umat dan sekelompok umat yang diberikan tauladan oleh Rasulullah, bahwa kita adalah manusia yang tentu suatu saat mati, saudara. Gak ada manusia yang langgeng hidup mati. Hari ini yang ditakutkan mati, saudara. Tapi yang membahagiakan diri kita adalah ketika seorang muslim mati husnul khatimah, matinya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang yang beriman, kata Nabi, alladzina yu'minuna billah war rusuli wal yaumil akhir yaqra'una al-Qur'an wa a'malu bima fihi. Bacalah Al-Qur'an, kajilah Al-Qur'an, perbanyak bangkau baca Al-Qur'an, wa a'malu bima fihi, amalkan isinya. Apa yang sudah Allah tentukan, Allah turunkan dalam Al-Quran, semuanya istimewa, saudara. Sebelum ilmuwan dunia menemukan segala sesuatu perjalanan kehidupan manusia, Al-Quran sudah mengkabarkan lebih dahulu, 1400 tahun yang lalu. Apapun diajarkan, negara kita negara demokrasi, Al-Quran pun sudah mengajarkan demokrasi. Kita hidup harus toleransi, Al-Quran pun sudah ajarkan toleransi. Ketika orang punya pendapat, bebas berpendapat, dalam Al-Quran pun sudah bebas berpendapat. Jadi gak etis kalau seandainya kabar miring ada ajaran Nabi Muhammad yang kurang sesuai dengan kehidupan manusia. Bukan cuma Islam, tapi manusia yang Allah ciptakan. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing hambanya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Kita dijadikan umat yang tidak mimpi dulu, nggak pakai bayar, nggak pakai daftar, lahir dari rahim ibu kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, saudara. Kemudian apa kewajiban kita ikuti Nabi? Kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi. Makanya di dalam Al-Quran ini luar biasa. Mana ajaran demokrasi dalam Al-Quran, gue sekarang mau sampaikan dan tanyakan sekaligus, tolong dijawab yang kompak. Malam ini kita memperingati hari bersejarah yang tidak diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, hanya diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad dengan kehendak Allah Ta'ala. Subhanalladzi akhra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wallahu rasulullah nabi haqiqatul murad. Maha suci benar Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke
ke Masjidil masjid ke masjid. Di seluruh perjalanan Nabi Muhammad penuhi dengan sholat dan sholat sampai ke Masjidil Aqsa. Saudara tahu masjid? Yang suka masuk masjid tahu masjid, yang enggak masuk masjid kurang paham masjid. Makanya kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, bukan cuma berkumpul kita tatkala memang memperingati Isra Mi'raj, tapi sehari-hari banyak sholat berjamaah ke dalam masjid. Sebagai bangsa, sebagai warga, di mana kita ada di negara yang demokrasi, belajar sedikit tentang masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Pertama, lihat orang yang masuk berbondong-bondong ke dalam masjid. Saudara pernah nggak melihat ada orang yang sendalnya mahal terus dibawa sholat? Ada nggak? Ada nggak di simpang? Ada nggak? Orang yang punya sendalnya mahal tiba-tiba takut hilang dibawa ke dalam? Ada? Ada nggak di simpang tiba-tiba DKM berdiri? Saudara tolong, orang kaya baru datang, ente miskin ke belakang, yang kaya di depan. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Siapapun datang duluan, dia mau miskin, dia mau pejabat, mau siapa, duduk di depan. Kalau datang belakangan, punya tempat yang paling belakang. Sendalnya bervariasi harganya dari yang 10.000 sampai yang 1 juta mungkin ada. Tapi semua ditanggalkan di luar. Bajunya boleh berbeda. Ada larangan nggak masuk masjid pakai baju hitam? Ada larangan nggak masuk masjid pakai baju kuning? Ada larangan nggak masuk masjid bajunya hijau? Bajunya kelabu? Bajunya warna oranye? Ada larangan nggak? Nggak ada larangan. Orang masuk masjid bajunya beda-beda. Yang penting disampaikan bajunya bersih. Betul? Bajunya bersih, layak dipakai sholat, warnanya nggak peduli. Lihat duduknya, sama menghadapnya nggak? Menghadapnya sama ke kiblat. Instruksinya sama nggak? Sama. Ketika imam Allahu Akbar, makmum mulai niat, kemudian takbiratul ihram. Masuk ke masjid, kaya, miskin, jelek, siapapun, kalau sholat maghrib ada yang lebih nggak? Berapa rakaat? Sama nggak? Padahal datang dari berbeda-beda, dari kampung sebelah, datang dari rumah, bentuk rumahnya beda-beda, pakaiannya beda-beda, masuk ke dalam masjid duduknya sama, nurut sama instruksi imam Allahu Akbar. Bahkan ada hukumnya, kalau ngebarengin imam makruh, kalau ngedulin ya. Begitu disuruh taat sama Allah Ta'ala. Disinilah Nabi Muhammad SAW ajarkan kita dari masjid ke masjid. Kalau begitu di masjid bebas tidak? Bebas tidak? Jawab dengan kompak. Bebas tidak? Demokrasi enggak? Demokrasi enggak? Kenapa sekarang demokrasi berbelit? Kenapa? Karena banyak orang yang sudah tidak mau masuk masjid. Betul apa enggak? Betul apa benar? Betul apa benar? Tolong jawab yang kompak. Benar apa betul? Masjidnya banyak, saudara. Masjidnya bukan ratus ribuan. Satu kecamatan ini masjidnya ratusan, satu kabupaten puluhan ribu. Tapi yang masuk ke dalam masjid sedikit saja. Benar? Di simpang masjidnya gede, pinggir jalan mudah dijangkau. Kalau di Cibangsa masjidnya di bawah, mungkin takut jatuh, wajar sedikit kalau yang jamaahnya kurang. Kalau di simpang yang berjamaahnya kurang, kira-kira pantas apa enggak? Kemana aja ente laki-laki? Panen cabai. Berarti bukan laki-laki soleh, laki-laki solehah. Ada? Yang sholatnya di rumah ada? Alhamdulillah. Sekarang ada undang-undang mulai diberlakukan di sebagian tempat. Anak penyakit corona, penyakit virus COVID-19, virus corona. Kita apresiasi kasih sayang pemerintah sama kita agar tidak terjangkit virus tersebut. Ada juga yang Jumatnya diwenangkan gak usah di masjid,
Ada gak? Dengar kabar belum? Gue belum datang ke sono, cuma baru kabar nih. Kalau salah mohon maaf. Tapi kalau benar, kurang aja. Betul apa enggak? Betul apa benar? Betul apa benar? Ketika umat-umat dahulu ketakutan, ketika umat-umat dahulu terjangkit sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi dengan ilmu medis, Nabi SAW ajarkan mereka i'tikaf dalam masjid, ajarkan mereka bersujud di masjid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan mereka. Nah ini kalau begitu yang sholat Jumatnya jarang, kesempatannya lebih besar, betul? Kesempatannya lebih besar, lebih kecil. Sedangkan kita yang menganut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, 40 orang di tempat banyak semacam ini baru sholat Jumatnya sah. Nah kalau kurang, boleh nggak Bib 3 orang Bib? Karena tidak corona Bib sekarang Bib. Ntar kalau berjamaah ada saudara saya yang kena corona masuk Bib. Oh begitu, saya sholat Jumat 2 orang aja sama anak saya di rumah Bib. Boleh apa enggak Bib? Boleh, kata siapa? Enggak. Tapi harus taklid dulu, ajarkan para kiai taklid ke Imam Abu Hanifah. Biar nih umat selamat. Biar umat Islam selamat. Ajarkan dulu teknisnya, caranya. Wah ini sih bahagia nggak pernah sholat Jumat ya. Ya nggak pernah ke Mesir bahagia kan, sekarang sih pada begini. Apalagi kalau merebaknya ini corona sampai luar biasa di negeri ini, bisa nanti kejadiannya selama-lamanya nih nggak sholat Jumat. Ya. Kenapa saya bicara begini? Bangkit hati umat Islam dengan kecintaan kepada Allah. Jangan kau dahulukan takut kepada yang lain, takutlah kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, saya sepakat kalau pejabat-pejabat semuanya, MUI dan yang lain bekerja sama bersama habaib dan alim ulama, tutup tempat maksiat yang ada di Indonesia, saudara. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Siap dukung pemerintah kalau tutup tempat maksiat? Siap ikut kiai kalau tutup tempat maksiat? Siap dukung Habib untuk tutup tempat maksiat? Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Ini yang lebih tepat, saudara. Di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Memang dari Nabi sudah ada dalam satu hadis Nabi. Kalau di satu tempat ada ta'un, kamu jangan deketin masuk ke sana. Tapi kalau ta'unnya datang ke tempat kamu, kamu juga jangan lari ya. Wah ini ta'unnya belum datang, sholat Jumat itu udah kagak. Kira-kira waras apa edan? Edan apa waras? Mau jadi orang edan? Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi Allah. Nah ini salah satunya perjalanan di Isra dan di Mi'rajnya baginda kita sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Sampai mana saya tadi ngomong? Lupa nih. Sampai mana? Kalau nonton film 20 tahun yang lalu masih ingat. Ngaji baru sebentar. Kalau begitu udah pada ngerti belum? Udah ngerti belum? Belum, kapan ngertinya? Belat banget. Tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rajin. Ketika Nabi SAW melakukan ini, ternyata luar biasa di dalamnya. Tadi demokrasi, ngerti demokrasi? Bebas tapi tujuannya harus sama, betul? Bebas tujuannya harus sama, betul? Alhamdulillah barusan di sini pemilihan kades, betul? Betul, demokrasi enggak? Demokrat. Sekarang kades sudah terpilih. Yang terpilih mudah-mudahan bukan kesombongan dan kebanggaan, yang tidak terpilih juga bukan rasa keputusasaan. Mari kita bangun desa kita bersama-sama, rapatkan barisan, bangun desa kita bersama-sama. Setuju? 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan tempat maksiat yang ada di kita ini. Kenapa, Beb? Kok jadi begitu? Harus referensi kita Al-Quran.
ahlal qura wattaqau amanu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini kunci. Seandainya penduduk seantero negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, gak ninggalin sholat, gak ninggalin kewajiban, menjaga masjidnya, menjaga musolanya, bukan cuma dijagain di luar, masuk ke dalam sholat berjamaah. Al-Qur'annya bukan cuma dilihat dan dipelihara, akan tetapi dibaca dan amalkan isinya. Kalau dia punya dosa, buru-buru tobat sama Allah. Ini bertakwa. Kalau di Indonesia banyak tempat maksiat, buru-buru tutup, biar tidak merebah segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Siapa yang wajib dari semua itu? Seantero negeri beriman kepada Allah. Apa yang Allah turunkan, apa yang Allah wajibkan, jangan engkau tinggalkan. Jangan engkau tinggalkan. Laksanakan. Bagaimana kalau pahit? Lihat takwanya nabi-nabi sebelum kita. Nabi-nabi terdahulu lihat. Nabi Adam alaihi salam. Lihat Nabi mana lagi? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, gak tanggung-tanggung yang diuji anaknya suruh disembelih. Nabi Ibrahim bermimpi, bahkan bukan dari kenyataan, dari mimpinya Nabi Ibrahim, ana araftu fil manam, dilaksanakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau bangsa kita disuruh sembelih anak, kira-kira itu pahit apa enggak? Tega apa enggak? Subhanallah. Tapi kalau Allah yang wajibkan, kira-kira tuh anak mau disembelih enggak? Orang yang enggak beriman susah jawab, tapi Nabi Ibrahim enggak tanggung-tanggung jawab dengan pedang. Makanya perintah Allah ini mau manis mau pahit, kalau Allah yang suruh hukumnya wajib. Kalau Allah yang suruh hukumnya wajib. Bahkan sujud kepada manusia dulu, kalau sekarang sujud kepada manusia hukumnya apa? Haram. Tapi kalau Allah yang perintahkan, dia ketika malaikat serentak disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sujud enggak? Sujud enggak? Sujud apa enggak? Sekarang bikin undang-undang baru suruh sujud kepada manusia, boleh apa enggak? Karena nggak disuruh sama, tapi kalau disuruh sama Allah, kudu apa enggak? Kudu apa enggak? Alhamdulillah. Nah, sholat disuruh siapa? Sholat disuruh siapa? Di masjid disuruh siapa? Terus kalau menumpas kebatilan disuruh siapa? Bersatu disuruh siapa? Berdemokrasi disuruh siapa? Justru siap melaksanakan ajaran Allah, siap kita laksanakan perintah Allah, siap jauhi maksiat, siap bertakwa, rapatkan barisan, mengikuti ajaran Nabi, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah PR kita semua. Ternyata kepada Al-Quran semua hari beriman dan bertakwa. Jadi sekarang ini, tak kala kita merasa takut, saudara, berarti intinya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan manusia Allah, yang menciptakan apapun Allah. Kalau Allah lindungi hambanya, insya Allah itu hamba tidak akan dicelakakan dengan segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Tapi kalau kita dustakan, kalau kalian dustakan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apabila engkau dustakan ayat-ayat Al-Quran, dustakan ayat Allah, kau tinggalkan ajaran Allah, kau jauhkan dirimu dari ajaran Allah, dari warisan-warisan para nabi, kau jauhkan dirimu dari ulama, kau jauhkan dirimu dari majlis-majlis yang
majelis ilmunya ulama, maka tinggal tunggu turunnya bencana dan balahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kita beriman, sebagian daripada teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya, maka turunlah penyakit semacam ini. Dan yang bisa menghilangkan itu penyakit bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyembuhkan. Makanya untuk umat Islam khususnya di sini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan masjid. Mudah-mudahan di sini tidak merebak virus corona atau COVID-19. Siente. Alhamdulillah. Yang kena virus mati, yang gak kena virus mah hukum Allah itu sudah baku, nggak bisa lagi kullu nafsin ikutin maut. Cuma dengan apa syariat mati kita nggak tahu, tapi jangan nantang-nantang banget. Tetap aja kita harus minta perlindungan kepada Allah dan ikut instruksi yang benar dari pemerintah. Mudah-mudahan tidak salah guna, betul, tidak merugikan kita umat Islam. Bayangkan dari dulu Yahudi ini ngusir kita dari zaman Nabi. Dari mulai jahiliyah, orang-orang Quraisy munafik ini udah memusuhi Nabi. Ketika Nabi banyak membawa orang ke masjid, ketika Nabi i'tikaf di masjid, mereka coba untuk mengusir Nabi agar masjidnya kosong, supaya masjidnya kosong. Kita ini Islam mayoritas di sini, bukan minoritas. Kemerdekaan, kemenangan berarti buat mereka yang mau masukkan masjid hari ini kosong. Akibat apa? Kita ini kalau mau mengkaji diri sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sejarah, berarti kita ini sudah tidak menuruti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian udah ngebandel, Pak. Disuruh jangan menyentuh yang bukan muhrim, sama Allah Ta'ala diharamkan, gak nurut-nurut. Alhamdulillah ada corona jadi hebat gak? Hebatan mana corona sama Allah? Siapa yang hidupin sampean? Siapa yang ngasih kekuatan sama kamu? Siapa yang ngasih cakep sama kamu? Siapa yang ngasih cantik sama kalian? Kalau begitu Allah apa yang lain? Allah apa yang lain? Yang wajib kita turutin Allah yang lain. Terima kasih sama siapa? Pasrah diri sama siapa? Sama benar. Siap pasrah sama Allah, siap pasrah, ikutin Allah Ta'ala, siap pasrah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan semuanya terbuka dirinya. Jangan sampai karena rasa takut anda berhenti sholat, itu aja. Anda berhenti sholat, jangan. Yuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita dustakan. Banyak sekali ini kejadian. Sebab kata Nabi, manusia ini, kita pekerjaannya dua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Berarti kita harus menyerukan amal apa? Amar mengajak kena kebaikan, ajak ibadah. Terus mencegah dari apa? Apa bentuk kemungkaran? Maksiat mungkar tidak? Berjudi mungkar tidak? Makan riba mungkar tidak? Benar? Betul itu? Kira-kira kita ini harus ada di dalam apa kita mencegah? Ngikutin apa mencegah? Betul? Terus sholat amal ma'ruf bukan? Mengajak orang ke majlis amar ma'ruf bukan? Ini diperintah Allah apa diperintah siapa? Kalau begitu wajib apa tidak? Bagaimana yang tidak? Maka kata Nabi Muhammad SAW ini saudara yang kita takutkan. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demi yang jiwaku ada di balik tangan kekuasaan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian tidak menyerukan amal ma'ruf dan tidak mencegah kemunkaran, padahal tahu di depan, padahal tahu kemungkarannya di depan mata, padahal kita ngerti
ngerti. Tempat-tempat maksiat kita tahu, tempat-tempat yang mesum kita tahu, tapi tidak diserukan amal ma'ruf nahi munkar, kata Nabi. Allah yusikum Allah ayyab as'alaikum, atau Allah turunkan bencana yang kalian takut, penyakit yang kamu takut, bencana yang kamu sedih, kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan jiwa dan sebagainya, runtuh kamu punya segala sesuatu, berantakan kamu punya kehidupan akibat bencana, sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang kita undang? Kata Nabi, kalau itu sudah turun, bencana, musibah turun di tengah kalian akibat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kalian takut nanti barang-barang istighosah. Kalau dulu setiap bencana Pak istighosah, istighosah, tapi hari ini kita belum ada himbauan untuk istighosah. Corona merebak, belum ada himbauan untuk istighosah, bahkan disuruh sholat sendiri-sendiri. Dulu selalu istighosah, nggak turun hujan istisqa, ada bencana di negeri ini istighosah. Betul? Betul? Hari ini istighosah apa enggak? Hari ini istighosah apa enggak? Hebat banget tuh kuman, hebat banget tuh virus, kuat sampai Ka'bah sepi. Subhan luar biasa. Hari ini belum ada, nah kita istighosah, bisa isti'anah, meminta, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, kalau kamu diam, siapa yang diam? Siapa yang diam? Alim ulamanya, habibnya, kiainya nggak peduli, pemerintahnya nggak peduli, aparatnya nggak peduli, padahal maksiat nyata di depan mata kamu, maksiatnya ada di hadapan kamu, terlihat setiap saat, setiap waktu. Kamu diam, Allah turunkan bencana, kata Nabi Muhammad SAW. Sekalipun di situ ada 1000 pesantren, ada 1 juta ulama, kalau maksiat dibiarkan, Allah turunkan bencana ini, dan kamu ketakutan, nanti kamu istighosahlah, nanti kamu kembali kepada Allah. Iqaba minhu. Apa jawaban terakhir? Summa tada'una fala yustajabu lakum. Tapi doa kamu tidak dikabulkan sama Allah. Takut apa tidak Pak? Takut apa enggak? Kalau kita berdoa Allah abaikan, takut apa enggak? Kalau kita istighosah nggak diterima sama Allah, takut apa enggak? Subhan, ini bisa melanda siapa aja. Makanya jelas referensinya dari Al-Quran. Kembali kita kepada Al-Quranul Karim sebagai ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan seperti itu. Jangan pungkiri ayat-ayat Allah, jangan engkau dustakan ayat-ayat Allah. Jangan jadi orang yang munafik, karena Allah tidak bisa kamu bohongi. Allah Ta'ala maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Pelajaran dari dulu sudah ada. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, umatnya nurut. 80 orang dalam waktu 80 tahun, 800 tahun, berarti 10 tahun satu. Anak yang nggak nurut celaka. Tapi yang nurut sama Allah Ta'ala, para malaikat nurut sama Allah Ta'ala ketika disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, melakukannya selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam yang lillah berjihad, bukan cuma diancam Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim tidak memungkiri, begitulah jihad, ada di garda paling depan. Di mana kalau Allah tujuan kita, nggak usah takut saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Takbir, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim nggak takut dibakar, nggak ada yang nolong manusia, tapi Allah yang memberikan pertolongan. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dalam sejarah dan hadis-hadis yang sahih, kenapa api nggak menjilat Nabi Ibrahim saudara? Karena di dalam sulbinya Nabi Ibrahim ada nurnya
baginda Nabi Muhammad. Malu apinya. Diperintah oleh Allah tidak mencelakai Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Nuh bisa selamat umatnya. Ada apa? Ternyata kata ulama, wa hamalani fi safinatin Nuh, yaitu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Perlu kita kaji, perlu kita ingat di hati kita, mana yang harus lebih kita takuti dengan rasa takut yang sedang ada dalam diri ini. Apa kita harus jauh dengan Allah? Apa kita harus jauh dengan ajaran Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, dengan ajaran ulama yang beliau perjuangkan siang dan malam, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara, ini harus ada di dalam batin ini, karena ada nurnya Nabi Muhammad. Siapapun yang akan membuka sejarah, karena Nabi ini dilahirkan secara hakiki dan Nabi dilahirkan secara wajib. Secara hakiki jauh hari sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Secara hakiki setiap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala bainan nurul Nabi Muhammad. Laulaka lama khuliqal aqlam. Lalu di tengah kita ada siapa hari ini? Di tengah Anda ada siapa hari ini, saudara? Anda sedang mengerjakan ajaran siapa, saudara? Di tengah Anda ada siapa sementara Allah janji, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yaslam. Allah tidak turunkan musibah di tengah kamu selama kamu mau minta ampun atas kesalahan kamu sama Allah. Yang tadinya jarang sholat terus rajin, yang tadinya nggak zakat terus zakat, yang tadinya jelek sama tetangga terus baik, yang tadinya jahat pikirannya terus dirubah, yang tadinya jauh sama Allah dekatkan diri. Cuman ini caranya, saudara, karena Allah tidak turunkan musibah kalau kamu semua minta ampun sama Allah sebelum musibah itu Allah turunkan. Alhamdulillah di desa kita belum turun, belum nyampe. Jangan sampai nyampe, alhamdulillah. Jangan sampai nyampe, alhamdulillah. Mudah mau, tapi tunggu tanggal mainnya. Kalau kita lalai sama Allah seperti janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu, ketahui sama kamu bahwa azab dan siksa Allah itu maha pedih. Siapa? Dan tidak diturunkan sama orang yang berbuat maksiat saja. Hari ini kalau kita lihat dari media, kalau benar ternyata yang terkapar banyak yang terkena orang-orang yang di diskotiknya, di kafenya. Alhamdulillah belum ada orang yang di dalam masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu Allah berikan penawar kepada kita. Lalu kita ini umat siapa? Kita ini umat Nabi Muhammad yang senantiasa selalu ada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala selama ajaran Nabi Muhammad kita lakukan, saudara. Ayo kita perangi rasa takut kita dengan tauhid kita, dengan iman kita. Kabar baik juga bagi kita ini, khususnya umat Islam, bangkitkan semangatmu. Kenapa? Karena kita umat Islam ini disuruh suci, disuruh suci. Tangan kita dicuci, hidung kita dicuci, muka kita dicuci. Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Suka? Alhamdulillah. Coba bayangkan, saya baru baca dalam satu teori kedokteran, itu kuman 3 jam 4 jam hidup. Kalau misalnya tertular 3 jam 4 jam di hidung, lalu pindah ke paru-paru, 9 hari kalau nggak obatin mati. Hebat banget. Takut gak? Mau panen cabai kabur mohon serapan poe siente. Tapi kita ini membasuh hidung ini 3 jam 4 jam sekali. Kalau berwudu 3 jam 4 jam sekali, hidung kita dicuci. Nah kalau hidung kita dicuci 3 jam 4 jam, selamat gak? Ini orang yang suka sholat apa yang gak sholat? Yang suka sholat apa enggak sholat?
Nah, pertanyaan saya, takut nggak sama corona? Takut nggak? Kalau takut, wudhu kita tingkatkan wudhu, boleh 1000 kali juga. Cuman sholat ada waktunya, betul? Betul. Seandainya wudhu mau sholat aja udah 5 kali sehari semalam kita diajarkan untuk suci. Sebelum yang lain disuruh cuci tangan, kita setiap segala sesuatu harus cuci tangan. Berabdas kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Mudah-mudahan saudara, peringatan di Isra dan di Mi'rajkannya baginda sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kita tentang banyak hal dan mencegah kita dari rasa takut yang berlebihan. Insya Allah, walaupun bagaimana kita dukung, kita apresiasi apapun yang menjadi keputusan orang-orang di sana yang memang menuju terhadap kebaikan. Tapi satu, jangan pernah kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tanda-tandanya kata Nabi, karena zaman ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, zaman itu zaman para nabi. Zaman para nabi yang dipimpin oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian zaman khilafah yang dipimpin sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa Umar ibn Khattab, wa Utsman ibn Affan, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian setelah itu ada zaman al-mulk, zaman kerajaan. Berakhirnya zaman kerajaan, contohnya satu kerajaan di mana Turki, kerajaan Utsmani, dinasti Utsmani berakhir pada saat itu. Kalau di Indonesia dulu adalah zaman kerajaan, ada Majapahit, ada Singosari, ada kerajaan Demak, ada kerajaan Mataram, dan menjadi Indonesia. Itu 2 zaman, betul? Dialamin nggak? Dialamin nggak? Itu sudah dalam sejarah kita diterangkan seperti itu. Yang kita takutkan zaman Dabir, zaman kebebasan maksiat, di mana maksiat bebas di tengah umat manusia, di tengah manusia, dan maksiat banyak diminati banyak orang. Ini zamannya. Zaman kapan? Di zaman itu bakal banyak penyakit, wabah, dan sebagainya. Kenapa? Karena manusia bebas dari maksiat. Siapapun bebas dari maksiat. Mudah-mudahan hari ini belum sampai zaman tersebut, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu zaman yang akan datang adalah zamannya khilafah 2, yaitu dipimpinnya seorang kelompok umat manusia dengan Imam Mahdi, dan setara dengan itu turun Dajjal, lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah SAW banyak ajaran-ajaran kepada kita, tinggal kembali kepada diri kita. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa kita cinta sama Allah? Apa kita cinta sama Rasul? Terus kita ikutin ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Betul? Betul. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita serang dengan sholawat supaya kita diberikan barokah dan dibersihkan hati. Kita punya hati, dijauhkan daripada segala mara bahaya. Terus yang lagi masih merokok, tolong rokoknya disimpan dulu. Yuk kita bersolawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam sama-sama. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibi. Semua insyaallah dapat barokah. Salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semua tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama salatullah salam
ilahi salimil ummah minal afat. Sama-sama semuanya. Ilahi salimil ummah minal afat wa nikmah wa bil hamil ummah bi alil fadli ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibadallah rizalallah bisunah li'ajlillah. Ibadallah rizalallah bisunah li'ajlillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa kita kepada Allah, perbanyak kita punya sujud. Teruskan perjuangan para munafik. Takut boleh ada, saudara. Sihir boleh, manusia. Tapi yang harus kita takuti azab dari Allah. Penting kita sekarang ini takarrub, mengkaji diri, apalagi di bulan ini, bulan Rajab. Kata Nabi, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Kamu takut mati, banyak istighfar. Takut bangkrut, banyak istighfar. Karena gak semata-mata Allah turunkan bencana tanpa ada kesalahan dari hambanya. Tentunya ada, tapi kalau sudah ada yang salah terus dibiarkan, nanti akan merebak kesalahan tersebut, balahi tersebut sampai kepada orang yang tidak sekalipun melakukan dosa. Di bulan Rajab ini, Ar-Rajab syahrul istighfar. Bukan kita rame dengan segala sesuatu hal yang belum tentu manfaatnya untuk kita. Berzikir kita kepada Allah, ingat dosa-dosa kita, apa yang kurang hamba ini kepada Allah. Apakah bangun malam kita yang kurang? Makanya perbanyak bangun malam dan bertahajud. Apakah sholat ini belum terpelihara? Peliharalah kita punya sholat. Apa hukumnya saya belum tahu? Cari tahu hukumnya, ini yang paling penting. Ikutin segala sesuatunya yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma berkorban teriak-teriak saja, bukan. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW sayang sama hamba Allah, sama umatnya ini. Darah, jiwanya. Kita belum pernah lapar selama 3 hari, belum. Pernah nggak kita lapar selama 3 hari nggak ketemu apa-apa? Nabi Muhammad SAW yang mulia pernah lapar selama 3 hari, saudara. Pernah diganjal perutnya dengan batu. Untuk apa beliau berjalan? Adalah untuk keselamatan umat-umatnya. Kalau Nabi yang lain umatnya lihat sekali menghina nabinya, sekali maksiat di zamannya, langsung diserahkan sama Allah. Ya Rabb, mereka sudah tidak nurut kepadaku, mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, aku serah diri kepadamu. Allah turunkan azab.
semua para nabi. Tapi lihat sekarang, yang menghina Nabi Muhammad sudah ada belum? Yang menghina Nabi Muhammad sudah ada belum? Yang melecehkan ajaran Nabi sudah ada belum? Yang munafiknya ada enggak? Banyak enggak tuh dosa? Umat Nabi munafik, yang munafik banyak enggak? Alhamdulillah, kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Biarkan aja jalan biar lewat. Alhamdulillah, enggak ada. Betul kan? Umat Nabi Daud alaihi salam, umat Nabi Daud maksiat, wajahnya berubah, bentuknya berubah. Umat Nabi Muhammad maksiat sehari semalam banyak enggak maksiat? Kita banyak maksiat enggak rubah wajahnya, betul. Alhamdulillah, kita masih mengenal saudara kita wajahnya cakep-cakep benar. Yang perempuan maksiat wajahnya juga alhamdulillah masih cantik-cantik, betul. Itu kasih sayang Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya tidak diturunkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, ini umat banyak sekali yang sudah keterlaluan dalam maksiatnya, bahkan menghina Nabi Muhammad. Ada pula yang nantang Nabi Muhammad SAW. Mana ku hina Nabi Muhammad, tapi aku tidak kena bencana. Ini mungkin hari ini Allah tegur kita semua. Kemana umat Islam selama itu, saudara? Betul. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, bagaimana orang sudah terlupa dengan kewajiban kepada Allah, orang yang sudah tidak mengikuti ajaran Allah Ta'ala, padahal dia mengerti, dia tahu. Misalnya saja berjamaah ke masjid itu ganjarnya 20 derajat lebih besar daripada sholat sendiri. Anak kecil juga tahu. Tapi realitanya yang berjamaah banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Orang laki-laki wajib sholat ke masjid. Sekarang ini banyak yang di rumah, yang di masjid. Kalau begitu sama nggak sama perempuan? Yang ninggalin sholat udah banyak belum? Padahal tahu nggak dosanya? Neng, lamun ninggalkan sholat dosa ente. Bapak dosa ente. Loba ente nu ninggalkeun. Lamun kitu eta jelema ngawaroh teu ka Allah. Nurut nggak sama Rasulullah? Nggak nurut. Kalau zaman dulu kamu hidup udah dilanda bencana, bukan cuman virus yang datang, bencana terus. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih begini, bersyukur kepada Allah kita jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi kita menjerit kepada Allah, tidak ingin ada umatnya yang celaka, tidak ingin ada umatnya yang terkena fitnah, tidak ingin ada umatnya yang masuk neraka jahanam, yang tersiksa, yang berat. Kenapa? Datang kenabian daripada Nabi Muhammad SAW ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seandainya bukan karena kasih sayangnya Nabi Muhammad, sudah jadi apa kita semua? Cuma Allah Ta'ala kabarkan, firmankan dalam Al-Quran, orang yang terlupa dan melupakan ajaran Allah, mereka sudah mirip dengan binatang. Betul. Banyak gak yang mirip binatang? Banyak gak yang mirip sato? Banyak gak? Sato suruh sholat enggak? Kalau bulan puasa kira-kira binatang disuruh puasa enggak? Bagaimana manusia yang gak puasa sama enggak sama kelakuannya? Ayo begitu. Bagaimana hewan di bulan puasa suruh puasa? Nah kalau ada yang rumahnya dekat masjid gak sholat, kira-kira sama enggak? Sama enggak? Hewan apa? Banyak semua hewan. Ada kucing, ada guguk, ada yang lain, ada mau yang mirip manusia yang mana tuh? Monyet mirip gak? Mirip monyet kalau dibajuin. Bener. Nah kalau manusia yang pakai baju kira mirip siapa, Bu? Perempuan. Monyet pakai kerudung enggak? Monyet pakai tiung enggak? Sekali deh monyet pakai tiung enggak? Lamun arek mangkat kemana-mana monyet sok bebeja ka salakina tara. 2 sok salaman tara. Ka salakina sok salaman. Monyet lamun aya kadangan salakina
salakina dina kantong salakina atau ditendeng kira-kira sok bebeja heula tara aya teh awe nu kitu nu tara make kerudung aya nu kos monyet aya subhanallah. Terus lalaki mun monyet di kurungan dekat masjid sok bilu berjamaah tara sok sholat tara bulan puasa tara aya nu kitu teh kumaha lamun Pak RT nu tara sholat ke masjid teh kos naon mun Pak RW mun Pak Lurah lamun nu ngambek RT na berarti bener RT na tara sholat ke masjid betul lamun awewe nu ngambek ka kuring berarti eta awewe bener-bener tara wudu tara make tiung tara sasalaman ka salakina sok modok ka kantong salakina aya alhamdulillah aya wae disimpan kumaha lamun pacamat gitu pacamat ya ari monyet kalau monyet mau ngambil makanan suka minta dulu nggak beli nggak minta dulu beli nggak bagaimana kalau ada pejabat pemerintah ngambil punya rakyat nggak ngomong dulu nggak minta dulu alias korup dan ngerampok itu pejabat kayak apa kalau RT begitu kayak apa RW begitu kayak apa lurah begitu kayak apa camat begitu kayak apa menteri begitu kayak apa bupati maling kayak apa gubernur maling kayak apa kalau presiden maling kayak kalau Habib maling beruk Habib amat kiai gak sholat terus maling Habib kayak beruk bener raja namanya bener jadi gak usah marah Pak Lurah gak usah marah Pak Camat kenapa Habib di kebagian betul kiai bener jadi sekali daerah nanya beribadah terakhir lamun orang simpang imahna deket masjid tur Islam tadaikan sholat siga rek jadi monyet mah lamun kita rek sholat mah kudu sok berjamaah alhamdulillah awewe make tiung mulai sukan ayeuna alhamdulillah garelis tapi nu tara biasa mah menyon saya tinggali alhamdulillah mudah-mudahan saudara apapun yang terjadi di tengah-tengah kita senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan menjadi amal baik kita, menjadi saksi di yaumul qiyamah, tetap ada di bawah bendera baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, tetapkanlah diri kita dalam kecintaan kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan kewajiban kita. Didik anak-anak kita. Kalau bencana sudah turun, kalau musibah sudah turun, susah kita untuk menanganinya. Kenapa? Itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum semua itu terjadi, tingkatkan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan kiranya bermanfaat untuk saya, umum untuk kita semua. Yang hadir di sini tidak bubar terkecuali dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir di sini tidak akan terlewatkan terkecuali mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tawarkan, percaya enggak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa? Percaya enggak kalau Allah Subhanahu wa ta'ala maha bisa? Walaupun sedahsyat apa penyakit dan bencana, kalau Allah ta'ala lindungi, kita selamat apa enggak? Kita selamat apa enggak? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak sujud kepada Allah. Alhamdulillah 20 tahun yang lalu saya datang ke sini. Di sini saya ajak bahagian masyarakat yang ada di Desa Sukagali, 4 orang 5 orang untuk sama-sama berzikir, sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saat ini hampir semua orang-orang yang ketemu saya pada soleh, alhamdulillah mau pada berzikir. Cuman kalau kita takut dengan sesuatu, maka tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama-ulama ternyata sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya apa yang menjadi rasa takut kita dan penawarnya. Insya Allah saya dapat nukilan, salah satu nukilan daripada
hijab yang insya Allah menjauhkan diri kita daripada ta'un, dan sholawat yang diizazahkan kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, gurunya Pak Karno. Alhamdulillah beliau mendapat ijazah sholawat yang berhubungan dengan ta'un. Ketika manusia takut mati mendadak, manusia takut terkena wabah, maka perbanyaklah baca sholawat tersebut. Dan salah satu ayat Al-Quran yang dibaca, saya tulis, saya rangkum di satu kitab, dan insya Allah ini dibagikan. Insya Allah yang minat silahkan ditaruh di rumah. Gimana Bib? Saya nggak nyempat bacanya. Insya Allah ditaruh di rumah akan menjadi ajimah, dan insya Allah Anda terhindar dari segala wabah yang Anda takutkan. Insya Allah, apalagi kalau Anda dawamkan membacanya maghrib subuh. Dan ini mu'alif menulis, barang siapa yang mendawamkan aurat tersebut di satu rumah, di satu kampung, di satu desa atau kecamatan, insya Allah rumah tersebut, kecamatan tersebut, desa tersebut akan diamankan dari gangguan jin, setan, dan manusia. Di sana ada ayat Al-Quran dan penuh dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Andai saya bongkar malam ini tidak akan selesai 2 jam. Mendingan nanti baca sendiri. Kira-kira kalau saya meminta jawaban yang pasti, mau jawab gak? Mau jawab gak? Cinta sama Allah, mau gotong royong? Saat ini saya sedang bangun majelis untuk infaknya, silakan dikumpulkan. Cuma saya tentukan 2 kitab untuk dibaca maghrib dan subuh. 2 kitab cukup. Saya minta 1 sak semen 40.000. Saya tidak nyadar di sini, tapi ngajak kita beramal agar nempel nanti di amal akhir menjadi amalan yang baik. Yang minat saja, jangan merasa terpaksa, tapi insya Allah ini penting, sebab di rumah masing-masing kita sekarang punya rasa takut, dan insya Allah nanti tidak dibagikan sekarang, dibagikan nanti masing-masing saya kirimkan ke DKM-nya insya Allah besok. Kalau sekarang silahkan saja dipikirkan dulu, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi janji mu'alif seperti itu sesuai dengan rasa takut kita malam ini, mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika wa ziwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'ainin wa ju'ain wa tabakin wa min sarri kulli nifar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hadna bi taqwa, Allahumma ihna bitaqwa wal istiqamah. Ya Allah, panjangkan umur ulama kami. Ya Allah, panjangkan umur ulama kami. Syekh afiatkan orang-orang tua kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, teguhkan tauhid kami. Ya Allah, kokohkan iman kami. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, basahkanlah lisan-lisan kami dalam kecintaan kami membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, solehkan keluarga kami, solehkan anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, angkatlah, ya Allah, cukupkanlah, angkatlah dari bencana, angkatlah dari wabah, angkatlah dari musibah. Allahumma adfa'na warfa'na anil azab wal bala wal qahta wal dhar wal ghala. Ya Allah, angkatlah kami dari sifat-sifat yang sombong, wal ghala wal azab, daripada murka-Mu ya Allah, wal mihan, daripada goncangan-goncangan ya Allah, wal fitan, dari fitnah-fitnah yang merebak ya Allah, fitnah yang akan membuat diri kami berputus asa. Allahumma la taz'alna minal ajizin. Ya Allah, jangan jadikan kami kelompok golongan hamba-Mu umat Nabi Muhammad yang memiliki rasa putus asa ya Allah. Allahumma la taz'alna minal qanitin. Ya Allah, jangan jadikan kami golongan orang yang jahat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, minal ajizin wal qanitin. Allahumma la taz'alna ya Allah, Allahumma la tuhlikna ya Allah, jangan Engkau binasakan kami, salahal Islam wal muslimin, yang berbuat kebaikan kepada Islam dan muslimin. Allahumma la tuhlikna ya Allah, jangan Engkau binasakan kami ya Allah dari rasa takut kami ya Allah. Jangan Engkau binasakan kami orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Islam dan muslimin. Wa ahlik masaibad dunya wad din, yang menghinakan agama-Mu, menghinakan Nabi-Mu, melecehkan Nabi-Mu, meninggalkan ajaran Nabi-Mu bila mereka tidak mau bertobat ya Allah. Wa ahlik masaibad dunya wad din, ya Allah, jauhkan, binasakan di hati mereka
mereka perasaan seperti itu. Binasakan mereka yang memusuhi Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Allahumma la tahlikna wa ahlik masaib dunya wad din. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti dibagikan sama Kiai Asep Nasir di sini, di tempat lain yang belum kebagian. Penting sekali. Insya Allah penting, nanti saudara akan bisa mengkajinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khusus untuk saya, umum untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.